Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Sayyidil Arabi wal Ajam wa ala alihi wa ashabihi wassalam, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in, atba tabi'in, alim ulama, dan semoga sampai kepada kita semua dan semoga kita mendapatkan syafaatnya nanti di yaumul akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saleh-salehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Dalam kesempatan ini kita tinggal beberapa lagi menghadapi bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidus syuhur, rajanya daripada bulan, yaitu bulan Ramadan. Syahrul mubarakun, bulan yang diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu bulan Ramadan. Kalau kita telaah sebagaimana yang disampaikan oleh para ulama, bahwa kata Ramadan itu sendiri berasal dari kata romido yang artinya adalah panas atau juga membakar. Dalam artian ketika kita di bulan Ramadan ini, mari kita bakar semangat kita, mari kita hangatkan semangat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di bulan Ramadan ini adalah bulan obral pahala, bulan diampuni segala dosa, bulan dibukakannya pintu-pintu surganya Allah Subhanahu wa taala, bulan ditutupnya neraka, bulan yang dimana pada bulan tersebut ada yang namanya adalah Lailatul Qadar. Ketika kita beribadah pada malam tersebut, itu adalah lebih baik daripada kita beribadah 80 tahun atau juga 1000 bulan. Soleh-solehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa bulan Ramadan ini hukumnya adalah wajib. Bagi siapa? Yaitu yang pertama bagi orang Islam. Yang kedua, orang yang sudah balik. Yang ketiga adalah yang berakal. Dan yang keempat adalah orang yang mampu untuk melaksanakan berpuasa. Terus yang jadi pertanyaan soleh-soleha, kan kita misalkan ini masih kecil, usianya juga belum balik. Untuk apa kita melaksanakan puasa? Soleh-soleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita dianjurkan walaupun masih kecil untuk melaksanakan puasa? Tiada lain adalah untuk tamrinan, untuk latihan, untuk belajar. Sebab ketika kita nanti ketika diwajibkan sholat, diwajibkan untuk melaksanakan puasa, ketika kita sudah balik, kita akan terbiasa melaksanakan puasa. Soleh-solehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentang kewajiban puasa ini sudah jelas, sudah kita ketahui. Yang sebagaimana diseratkan dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Allah, yang percaya kepada Rasulullah, yang percaya kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yang percaya kepada iman, rukun iman yang 6. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kalian, diwajibkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu melaksanakan puasa. Menahan daripada segala sesuatu yang membatalkan puasa, menahan dari makan, menahan dari minum, menahan daripada jima, dimulai dari terbitnya fajar shidik sampai terbenamnya matahari. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana puasa ini telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum Rasulullah, kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana puasa ini telah diwajibkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Kita ketahui puasa Nabi Daud, 1 hari saum, 1 hari
kita batal. Satu hari saum, satu hari batal. Itu namanya adalah puasa Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud puasanya seperti itu. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh selama di kapal 40 hari 40 malam beliau itu melaksanakan puasa selama 40 hari. Begitu juga dengan Nabi Musa alaihissalam. Selama Nabi Musa bermunajat di Gunung Tursin yang lamanya itu adalah 40 hari, Nabi Musa alaihissalam juga berpuasa. Jadi puasa ini bukan hanya diwajibkan kepada Rasulullah, bukan hanya diwajibkan kepada kita sebagai umat Rasulullah, tetapi telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum Rasul atau juga kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW. Untuk apa kita melaksanakan berpuasa itu? Tiada lain adalah la'allakum tattaqun. Kita itu adalah untuk bertakwa kepada Allah, senantiasa melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Soleh-solehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kenapa kita sebelum Ramadan itu harus ada yang namanya dengan tarhib Ramadan, atau juga Ramadan itu harus kita sambut? Tiada lain adalah kita supaya lebih maksimal melaksanakan ibadah nanti di bulan Ramadan. Seperti halnya kita ingin main bola. Kita main bola supaya maksimal nanti hasilnya, tentunya kita harus ada pemanasan dulu, persiapan dulu. Begitu juga dengan kita akan menghadapinya bulan Ramadan. Kita harus ada persiapan dulu untuk menghadapi bulan Ramadan. Apa yang harus kita perhatikan? Apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi bulan Ramadan yang mulia ini? Untuk menghadapi atau juga untuk menyambut tamu Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bulan Ramadan. Di antaranya yang harus kita siapkan adalah yang pertama, ilmunya. Yang pertama adalah harus kita ketahui ilmunya. Kenapa kita harus mengetahui ilmunya? Sebab kalau kita beramal, kalau kita berpuasa tanpa menggunakan dengan ilmunya, maka itu adalah mardudatun la tuqbal. Amal ibadahnya akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sayang, seribu sayang, kita menahan lapar dari pagi sampai sore, sementara puasanya tidak diterima. Jadi soleh-soleh semuanya, nah dalam berpuasa ini tentunya kita harus pertama mengetahui ilmunya. Cari rukun-rukun puasa itu apa saja, syarat wajib puasa itu apa saja, hal-hal yang membatalkan puasa itu apa saja, dan kemudian sunnah-sunnah yang harus kita lakukan dalam puasa itu apa saja. Kita cari ilmu-ilmunya supaya kita ketika nanti pelaksanaannya dalam melaksanakan puasa, kita bisa memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain daripada itu apalagi? Yang kedua adalah fisik kita. Karena tadi Bapak juga sudah menyampaikan bahwa salah satu kita diwajibkan untuk melaksanakan puasa itu adalah apabila kita mampu, apabila kita sehat fisik kita untuk melaksanakan puasa. Ya, kita sebagai umat Islam jadikan puasa ini, karena salah satu hikmah puasa itu adalah memberikan kesehatan kepada badan kita. Jangan sampai ketika kita melaksanakan puasa tapi badan kita yang menjadi sakit. Al-mu'minun qawiyun khairun wa habbu ilallah. Orang yang beriman kuat badannya itu adalah lebih bagus, lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala daripada orang mukmin yang salah-salahnya kepada Allah. Marilah kita jadikan puasa ini adalah salah satu momen kita untuk menyehatkan jasmani maupun rohani kita. Soleh-solehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian amalan-amalan apa saja yang perlu kita laksanakan, yang perlu kita kerjakan selama di bulan Ramadan. Di antaranya salah satu hadis Rasulullah SAW mengatakan
Man soma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan dengan karena mencari pahala ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diampuni segala dosa perdosaan yang telah ia lakukan. Makanya di bulan Ramadan ini, soleh-soleh, mari kita laksanakan puasa ini dengan semangat. Puasa ini full selama 1 bulan. Tidak ada satu hari pun yang kita tinggalkan kecuali kita mengalami sakit. Jadi mari kita maksimalkan puasa di bulan Ramadan ini dengan baik, dengan maksimal, dan juga jangan lupa isi dengan hal-hal yang baik. Kemudian yang kedua, di bulan Ramadan ini mari kita maksimalkan dengan melaksanakan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siangnya kita berpuasa, tetapi malamnya kita maksimalkan dengan ibadah salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan ini ada satu salat yang tidak ada atau juga tidak dilaksanakan di bulan-bulan lainnya, yaitu salat sunat tarawih. Salat sunat yang sungguh luar biasa, sangat besar pahalanya. Man qoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qoma, barang siapa yang mengerjakan beribadah, baik saum maupun malamnya kita melaksanakan puasa, baik saum di siangnya maupun malamnya kita melaksanakan salat, maka itu juga sama, dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam satu hadis yang lain juga Rasulullah mengatakan bahwa puasa bertemu dengan puasa itu adalah kifarat dosa. Ketika kita bisa bertemu antara puasa yang satu ini dengan puasa yang tahun berikutnya, insya Allah dosanya itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan, dulu ada kaum Bani Bali. Ada 2 pemuda dari kaum Bali datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pak selama mereka itu masuk agama Islam. Setelah masuk agama Islam, dia itu benar-benar sungguh-sungguh taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dilaksanakan oleh 2 pemuda itu. Tapi di antara 2 pemuda itu ada satu pemuda yang lebih sungguh-sungguh lagi benar-benar dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyerukan kepada kaum muslimin, termasuk 2 orang pemuda tersebut, untuk melaksanakan perang. Sehingga 2 orang pemuda tersebut mengikuti peperangan tersebut. Dalam peperangan tersebut, di antara 2 pemuda yang lebih sungguh-sungguh dalam melaksanakan ibadah itu, beliau wafat di medan perang. Dan yang satunya lagi, alhamdulillah, selamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang satu pemudanya lagi diberikan kesempatan, diberikan umur, diberikan tambahan usia selama 1 tahun, dan yang satu pemuda itu bisa mendapati bulan Ramadan di tahun berikutnya. Ceritanya, setelah 1 tahun wafat daripada pemuda yang perang di medan perang itu, pemuda yang satunya lagi, beliau itu wafat. Pada suatu hari, Talha bin Ubaidillah, salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bermimpi. Di dalam mimpinya, dia itu melihat 2 orang pemuda itu masuk surga. Tetapi yang heran,
Yang pertama masuk surga itu adalah orang yang beribadahnya biasa-biasa saja, tetapi dia itu pemuda yang mendapati atau juga diberikan usia beda 1 tahun daripada pemuda yang sungguh-sungguh melaksanakan ibadah yang wafat di medan perang. Sehingga hal tersebut menjadi heran bagi Thalhah bin Ubaidillah. Ketika waktu paginya disampaikanlah kepada sahabat-sahabat. Sehingga hal tersebut didengar oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memanggil Thalhah bin Ubaidillah. Wahai Thalhah bin Ubaidillah, apa yang menjadikan heran atas mimpi yang kamu mimpikan semalam? Kata Thalhah bin Ubaidillah, wahai Rasulullah SAW, saya heran dengan 2 orang pemuda itu. Yang satu pemuda, dia itu sungguh-sungguh beribadah kepada Allah dan meninggal syahid di medan perang. Yang satu lagi dia itu beribadahnya biasa-biasa saja, tetapi dia itu mendapati bulan Ramadan di tahun berikutnya. Kata Rasulullah SAW, wahai Thalhah bin Ubaidillah, kamu jangan heran. Kenapa orang yang biasa-biasa ibadah tetapi mendapatkan bulan Ramadan, dia itu masuk surga terlebih dahulu? Karena dia itu mendapatkan pahala bulan Ramadan. Karena pahala bulan Ramadan ini bisa saja mengalahkan perang fi sabilillah. Itulah salah satunya yang mengakibatkan pemuda yang biasa-biasa ibadahnya, kemudian dia mendapati bulan Ramadan berikutnya, dia itu masuk surga terlebih dahulu daripada pemuda yang satu. Soleh-solehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Begitu juga dengan kita. Dalam kesempatan ini insya Allah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan usia yang panjang kepada kita sehingga kita bisa mendapati bulan Ramadan di tahun ini. Oleh karena itu, mumpung kita diberikan usia yang panjang, mumpung kita diberikan kesehatan, mari kita maksimalkan ibadah saumnya, salatnya juga di bulan Ramadan. Soleh-solehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Kemudian salah satu amalan kita di bulan Ramadan ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Abu Bakar Syatr dalam kitab I'anatul Talibin, dijelaskan dalam halaman 251, dijelaskan bahwa salah satu amalan ketika kita melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu yaitu iktsarus shadaqah. Kita itu adalah harus memperbanyak sedekah. Dalam hadis Rasulullah SAW juga disampaikan, pernah salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ayu sedekati afdalu? Wahai Rasulullah, sedekah apa yang lebih utama? Kata Rasulullah SAW, as-sadaqatu fi Ramadan, yaitu kita melaksanakan di bulan Ramadan. Kalau saja kita bersedekah di bulan biasa, kita bersedekah 1 dibalas 10. Wa insya Allah di bulan Ramadan ini Allah akan membalas dengan pahala yang berlipat-lipat ganda. Bahkan dalam salah satu hadis yang lain Rasulullah pernah menyatakan, apabila kita melaksanakan ibadah sunnah seperti halnya sholat sunat, maka itu diibaratkan kita melaksanakan sholat wajib. Apabila kita melaksanakan sholat wajib 1 rakaat saja, maka akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan 70 kali lipat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Soleh-solehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kemudian selanjutnya, di bulan Ramadan ini, amalan yang kita harus laksanakan di bulan Ramadan ini, yaitu adalah kita wa'iksaru tilawatil Quran. Kita itu adalah harus memperbanyak bacaan Al-Quran. Karena dalam hadis dikatakan, asyamu wal Qur'an yashfa'ani lil abdi yaumal qiyamah. Puasa dan juga Al-Quran ini, mereka itu adalah yang akan memberikan syafaat nanti kepada kita di yaumal akhirah. Soleh-solehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, mari kita maksimalkan beribadah di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita mengalami bulan Ramadan ini seperti bulan Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Jangan sampai kita beribadah ini tidak ada perubahan, tidak ada peningkatan bila dibandingkan dengan Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Yuk, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita maksimalkan di bulan Ramadan ini dengan berzikir, dengan bersedekah, dengan membaca Al-Quran, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya kita dengan adanya bulan Ramadan ini adalah menjadikan salah satu yang mengantarkan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Soleh-soleh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kiranya penyampaian dari Bapak dicukupkan sampai di sini. Mohon maaf atas segala kehilafan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.